Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, bersama saya dengan Hana. Selamat pagi dan salam sehat untuk para warga Ciracas dan masyarakat di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Healthy Pods, wadah bagi warga Ciracas untuk berbincang santai tentang kesehatan. Hari ini kita udah kedatangan narasumber ya untuk ngobrol-ngobrol. Narasumber yang kece, ya, yaitu Dokter Hewan Sugiarto, MSI. Beliau adalah tenaga ahli bidang entomologi kesehatan di Kementerian Kesehatan. Halo Dok, apa kabar? Ya, kabar sehat Mbak. Sehat Gimana selalu ya kabarnya Dok. Mbak? Alhamdulillah, saya baik juga Dok. Ya, Gimana alhamdulillah. perjalanan ke sini lancar Dok? Alhamdulillah lancar ya. Eh, Baik. Alhamdulillah ya, nggak kena macet ya Dok. Enggak lancar Oh, alhamdulillah gitu. alhamdulillah. Ya. Oke, hari ini kita akan bahas nyamuk nih Dok. Satu nyamuk, tapi bukan nyamuk biasa. Ya. Nah, kenalan dengan yang namanya nyamuk Wolbachia atau Betul. saya nggak tahu nih Wolbachia itu nyamuknya atau bakterinya, nanti kita akan bahas ya Dok ya. Siap. Ya. Kalau di sini sih dibilangnya dia itu bakteri ajaib yang bisa mengubah nyamuk penyebar DBD menjadi pelindung masyarakat. Ya. Jadi kayak superhero gitu ya Dok. Iya, iya. Kesannya seperti superhero gitu. Betul. Nah, kita di sini akan ngebahas teman-teman gimana sih cara kerjanya Wolbachia, aman nggak gitu, dan apa dampaknya untuk Indonesia. Kita akan kupas tuntas di podcast episode kali ini. Oke, mungkin untuk permulaan bisa kali Dok kita kenalan dulu dengan Wolbachia nih dari Dokter Sugi. Oke, silakan Dok, apa sih tujuan utama penggunaan nyamuk Wolbachia dalam pengendalian DBD? Baik. Ya, terima kasih. Jadi Wolbachia itu sebetulnya bakteri ya. Oh, Ya, benar, bakteri alamiah. Nah, jadi Wolbachia itu bukan bakteri buatan. Jadi ini kan memang beberapa waktu yang lalu kan sempat ada pro kontra begitu ya. Ya, jadi sebetulnya bakteri ini adalah bakteri alamiah yang ditemukan di lipas. Ya, lipas atau kecoa. Ya, jadi lipas atau kecoa itu 100% mengandung Wolbachia. Kemudian Oke. ditemukan juga di lalat buah Drosophila melanogaster ya. Jadi kalau kita ke seperti pasar begitu ya, pasar yang becek begitu ada lalat kecil matanya merah. Ya, biasanya di buah-buahan itulah yang namanya bakteri atau yang namanya lalat buah gitu ya, yang sudah mengandung 100% bakteri Wolbachia. Nah, cuma ternyata bakteri Wolbachia ini tidak ditemukan di nyamuk Aedes aegypti. Nah, begitu. Tetapi sebagian kecil ditemukan di Aedes albopictus. Nah, jadi ternyata setelah penelitian panjang begitu ya. Ini penelitian memang diinisiasi di luar negeri begitu ya, tepatnya di Australia. Penelitian panjang ternyata bakteri ini mampu memblok virus dengue di dalam tubuh Aedes aegypti. Nah, itulah yang akhirnya berkembang teknologi ini. Nah, kemudian diadopsi oleh Kementerian Kesehatan untuk salah satu inovasi untuk pengendalian vektor DBD di Indonesia. Jadi seperti itu, Mbak, singkatnya. Gitu. Oke. Jadi dia itu secara tidak langsung ya untuk bahasa masyarakat awamnya nih ya Dok, bakteri Wolbachia ini bisa menjadi musuhnya virus yang menyebabkan demam berdarah di tubuh nyamuk itu Dok? Iya, betul. Gitu. Ya, jadi karena Aedes aegypti tidak mengandung Wolbachia, sehingga peneliti itu menginjeksi gitu ya, menginjeksi atau yang kita sebut dengan artificial injeksi. Jadi injeksi buatan, disuntikkan bakteri Wolbachia yang dari lalat buah tersebut ke nyamuk Aedes aegypti, sehingga nyamuk Aedes aegypti itu tidak mampu menularkan virus dengue ke manusia yang sehat. Nah, itu gambaran umumnya seperti itu, Mbak. Tapi proses injeksi itu panjang begitu ya. Proses injeksi itu panjang dan penelitian ini pun juga sudah bertahun-tahun. Nah, sehingga dari beberapa penelitian, nah kemudian kita ambil Wolbachia yang sifatnya sudah established di alam, ya, yang sudah berkembang biak di alam, kemudian kita suntikkan di telur begitu ya. Telurnya Aedes aegypti itu kemudian mengandung bakteri Wolbachia dan itu yang akan dirilis ya, yang akan dilepas dia ke alam. Harapannya nyamuk-nyamuk alam, nyamuk-nyamuk Aedes aegypti yang ada di lingkungan kita itu menjadi nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia
diharapkan nyamuk Aedes aegypti itu tidak mampu menularkan virus dengue ke manusia-manusia yang sehat berikutnya. Oke. Nah, tetapi proses itu panjang, Mbak, ya, proses itu panjang. Jadi Mhm. kenapa? Ya karena kita ingin mengawinkan nyamuk yang di alam dengan nyamuk yang di lab itu berwolbachia, sehingga dia akan menjadi perkawinan alami di dalam lingkungan sekitar. Nah, gitu, Mbak. Yang diinjeksi itu yang jantan apa betina ya, Dok, tadi? Yang diinjeksi itu telur. Oh, telurnya Nah, jadi telurnya. telurnya Aedes aegypti, sehingga yang diinjeksi itu telurnya jantan dan betina. Oke oke. Iya, itu proses yang di awal ya, proses Mhm yang di lab asalnya begitu ya, yang di mhm. Australia tepatnya di Melbourne itu yang diinjeksi telurnya. Tapi kesininya kita adalah sudah menternakkan nyamuk nyamuk yang akan dilepas ke alam begitu ya, yang sudah mengandung 100% berwolbachia. Nah, itu yang sekarang Kementerian Kesehatan ini sedang, implementing unit atau pelepas liaran nyamuk secara luas di 5 kota di Indonesia. Nah, tepatnya itu ada di DKI diwakili oleh Jakarta Barat, nah kemudian Jawa Barat diwakili oleh Kota Bandung, Jawa Tengah diwakili oleh Kota Semarang, kemudian NTT diwakili oleh Kota Kupang, dan Kalimantan Timur diwakili oleh Kota Bontang. Nah, gitu. Tapi prosesnya, hasilnya itu belum kita dapatkan. Mengapa? Ya Mhm. kita memang memang harus begitu ya memastikan bahwa nyamuk Wolbachia alam ini mampu kawin dengan nyamuk Aedes aegypti yang ada di lingkungan begitu ya, dengan persentase yang sudah kita tentukan intinya ya, sehingga nyamuk yang ada di alam menjadi berwolbachia dan tidak mampu menularkan virus dengue di masyarakat. Nah itu, Oke. ya itu gambaran umumnya seperti itu, Mbak, meskipun nanti proses di dalam laboratorium peternakan, nyamuknya itu ya sangat rumit dan rigid begitu ya, tetapi informasi untuk masyarakat umum tuh seperti itu, gitu. Oke, ya. Iya, Kebayang sih, Dok, itu laboratoriumnya kayak apa ya, menyuntikkan telur-telur, yang siap untuk berwolbachia ini. betul. Jadi kita menternakkan Heeh. menternakkan nyamuk Aedes aegypti dalam jumlah jutaan dan itu nanti akan dilepas ke alam secara periodik. Nah, Iya. kita mempunyai hitungan-hitungan, oh ternyata misalnya setelah monitoring dan evaluasi nyamuk yang dilepas bulan ini gitu ya, nah ternyata kita evaluasi di bulan depan itu hanya sekian yang menetas. Nah, kemudian Oke. ditambahkan lagi, ya ditambahkan lagi misalnya, eee, apa tuh, pelepas liaran lagi nyamuk lagi begitu ya, agar apa, agar kita pastikan bahwa nyamuk berwolbachia yang dari laboratorium tersebut mampu kawin dengan nyamuk yang ada di alam. Harapannya nyamuk yang di alam itu menjadi berwolbachia. Nah, Nah, begitu. kalau teknisnya nih, Dok, kan saya, tadi, tertarik nih yang disuntik kan telurnya, berarti kan dia nanti akan jantan dan betina. Iya, Kalau nanti setelah dilepas yang jantan berwolbachia ini kawin dengan betina Aedes aegypti, iya. itu berarti dia gimana teknisnya? Terus kalau yang, betinanya berwolbachia kawin dengan jantan Aedes aegypti itu gimana Iya, ceritanya? baik. Jadi memang ini kekhususan ya, jadi ternyata ternyata kita sudah sampai ya penelitian ke arah sana begitu ya. Yang dilepas itu jantan dan betina. Mhm, Karena yang dilepas itu dalam bentuk telur. mhm Nah, mhm. jadi dalam bentuk telur, karena telurnya Aedes aegypti itu memang telur yang khusus begitu ya, karena dia telurnya itu bisa diawetkan. Nah, sehingga yang dilepas itu dalam suatu ember diberikan telur sehingga yang menetas nanti akan jantan atau betina. Iya, betul. Begitu ya, proporsinya ya antara 50-50 lah, 50-50 Mhm ya, mhm. 50 jantan, 50 betina. Nah kemudian ternyata ada menurunkan dia berwolbachia. Mhm Jika nyamuk jantan berwolbachia, kawin dia dengan nyamuk betina di alam, mhm. ternyata telurnya itu tidak menetas. Keturunannya ya, Oh, tidak menetas. iya iya iya. Nah, atau sebaliknya, jika betina di alam ya,
ya, atau betina betina Wolbachia, ya kawin dia dengan jantan yang di alam, ternyata keturunannya menjadi nyamuk yang berwolbachia 100%. Apalagi kalau nyamuk yang berwolbachia itu misalnya jantan berwolbachia, kawin dia dengan keturunan betina berwolbachia yang di alam, pasti keturunannya adalah 100% nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia. Oke. Nah, tapi itu kan hitungan matematisnya seperti itu, gitu. begitu ya. Tapi di alam itu ternyata juga ada sistem seleksi. Oh Iya, sistem seleksi begitu ya. seleksi alam. Artinya apa ya? Artinya memang kita upayakan agar nyamuk Aedes aegypti berwolbachia dari laboratorium tersebut begitu ya, itu bisa survive di alam. Sehingga dia mampu kawin dia dengan nyamuk-nyamuk yang ada di lingkungan, gitu. Dengan dia disuntikan bakteri Wolbachia itu dia daya tahan tubuhnya juga tambah kuat juga, Dok? Apa enggak? Sebetulnya begini ya, ternyata nyamuk yang disuntikkan oleh bakteri Wolbachia tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap kebugaran nyamuk tersebut, fitness ya. Iya, jadi nggak ada bedanya. Ini kan mungkin ada beberapa apa tuh ya, beberapa waktu yang lalu ya, misalnya nyamuk berwolbachia misalnya menjadi lebih ganas begitu ya, ternyata enggak ya. Jadi nyamuk berwolbachia dengan nyamuk yang tidak berwolbachia sama saja, karakteristik luarnya sama saja. Kita nyebutnya itu adalah morfologinya gitu ya, sama saja, nggak ada bedanya. Nah itu Dok, betul. Karena kan rumor-rumor sebelumnya itu ada yang bilang nyamuknya lebih ganas atau jangan-jangan nih bahaya nih buat kita manusia. Kalau manusia yang digigit nyamuk Wolbachia gimana, Dok? Apa bahaya nggak itu, Dok? Ya, jadi begini ya. Nyamuk yang berwolbachia tadi saya katakan tidak ada mempunyai perubahan di dalam fitness-nya dia, morfologinya dia, tidak ada yang berubah. Ya. Karena yang berubah itu hanya apa? Hanya sebetulnya potensi dia. Ya. Nyamuk Aedes aegypti yang tidak berwolbachia dia bisa menularkan virus dengki karena di dalam tubuh nyamuk itu terjadi perkembangan dari virus dengki tersebut. Nah, perkembangan infektif virus dengki tersebut di dalam tubuh nyamuk itu diblok oleh bakteri Wolbachia tersebut begitu ya. Nah, jadi nggak ada yang penampakan misalnya yang apakah itu bisa Pak menularkan tuh bakteri Wolbachia itu akhirnya masuk ke dalam tubuh kita? Nggak bisa ternyata. Iya, nggak bisa. Ya, jadi ternyata begini ya, penelitian yang lebih lanjut bahwa tidak ada dampak apapun begitu ya bagi manusia yang telah dihisap darahnya oleh nyamuk berwolbachia. Begitu. Karena ternyata bakteri Wolbachia itu kita ini sebetulnya sudah hidup berdampingan tanpa kita sadari. Ya tadi saya katakan di awal ya bahwa ternyata lipas atau kecoa, nah itu mengandung 100% berwolbachia. Nah, padahal kita mungkin dari lahir kita sudah hidup berdampingan dengan hewan tersebut. Lalat buah misalnya, Drosophila melanogaster. Nah, yang mau saya tanya nih, Dok. Gitu. Boleh out of topic dikit ya, tapi masih tentang Wolbachia kok. Boleh. Jadi kan bakteri Wolbachia itu kan diambil dari alaminya dari lipas atau kecoa dan dari lalat buah ya, Dok. Betul. Nah, selama ini kan, Dok, kita aja kalau ada kecoa aja kita jijik. Gitu. Terus misalnya buah kita dihinggapi lalat pun kayaknya aduh harus dicuci ulang, harus apa gitu. Kita takut gitu. Nah, kan selama ini kecoa sama lalat kan gak pernah gigit kita ya, Dok. Nah, kalau bakterinya itu disuntikin di nyamuknya gigit kita, itu tuh bakterinya akan bereaksi seperti apa di tubuh kita atau beda gak sih reaksinya sama kalau kita kena cairan kecoa atau cairan lalat buah itu sama atau beda sama gigitan nyamuk berwolbachia itu? Gitu. Baik. Nah, jadi begini ya, memang betul ya, kita mungkin tidak pernah langsung gitu ya digigit oleh kecoa. Nah, mungkin tidak pernah langsung juga nih kita berinteraksi dia dengan lalat buah. Nah, begitu ya. Nah, tetapi tanpa kita sadari, kita pasti akan terkontaminasi dengan lipas, dengan lalat
Ya, pasti. Kenapa ya? Karena kita nanti saya katakan kan itu hidup berdampingan dengan kita. Kosmopolitan begitu ya. Iya Jadi sih, betul iya, betul. jadi tanpa sadar kita seperti itu. Nah, inilah yang ini juga sama terjadi dengan Nyamuk. nyamuk yang berwolbachia. Mhm, Nah, begitu ya. Jadi dia itu peranannya memblok virus dengue mhm. di dalam tubuh nyamuk, tetapi tidak menimbulkan peranan atau dampak terhadap tubuh manusia. Karena apa? Karena memang ini sudah ada penelitiannya. Oke. Iya, sudah ada penelitiannya, masyarakat yang hidup di dalam lingkungan nyamuk yang telah berwolbachia ternyata tidak ada dampak apa-apa di dalam tubuhnya Oke, dia, siap dong, kebiasaannya siap. dia, begitu. Jadi Karena begitu iya, ya karena warga penelitiannya Ciracas sebetulnya kan ya? bukan penelitian baru ya, Iya udah lama ya Dok, udah udah bertahun-tahun lama ya? Oke. bertahun-tahun dan bahkan memang WHO pun itu telah memasukkan Wolbachia ini ke dalam salah satu rekomendasi di dalam, pengendalian vector-borne disease, begitu. Oke, Jadi sebetulnya ya secara security begitu ya, toksikologi itu aman. Ya, tetapi aman. memang ini yang harus harus kita upayakan ya, Mhm. karena pemahaman masyarakat itu pasti akan berbeda-beda begitu ya, kami memahami itu. Iya betul. Iya, jadi seperti ini gitu ya, ini memang salah satu bentuk sosialisasi, bentuk Mhm mhm. edukasi kepada masyarakat yang memang, eee, kami harapkan bisa mengenal begitu ya, Iya betul Dok. informasi-informasi Nah, ini begitu. itu salah satu poin yang harus ditekankan ke masyarakat nih. Jadi Ya, buat temen-temen warga warga sehat Ciracas dimanapun berada ya, jangan takut, jangan khawatir tentang nyamuk berwolbachia ini karena benar-benar nggak ada pengaruhnya sama sekali di populasi manusia. Jadi dia benar-benar perannya itu hanya dari nyamuk untuk nyamuk gitu. Jadi untuk memblokir virus DBD supaya kita nggak ketularan. Seperti itu ya Dok ya, ya, aman ya Dok ya untuk betul betul. populasi ya. Iya, Oke. iya, karena mengapa, kita memang tidak bisa tuh pungkiri kok, Mm-mm. kita itu hidup di dalam, wilayah tropis. Iya, Iya. Indonesia tropis. Iya, wilayah tropis itu memang perkembangbiakan nyamuk itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari, Mhm, begitu ya. Jadi, Wolbachia ini memang merupakan salah satu inovasi. iya, Iya, dan Kementerian Kesehatan telah menegaskan bahwa ini inovasi untuk pengendalian vektor dengue atau DBD. mmm, Tetapi bukan merupakan hal yang utama. Ya, hal yang yang utamanya apa tuh, utama. Dok? Yang utama tetap, apa itu? PSN 3M PSN plus. dan 3M-nya, Iya, mengapa? mhm, Karena memang kami sadari ini masih inovasi dan data yang kita kumpulkan kita masih sifatnya meng-collecting data begitu ya. Nanti akan ada analisis lebih lanjut apakah memang Wolbachia ini mampu menurunkan virus dengue seperti ya seperti lokus-lokus penelitian yang lain, dalam hal ini adalah lokusnya sempit begitu ya. Ini kan mhm. lokusnya kita perluas begitu ya. Dan apakah nanti hasilnya konsisten ya, bisa menurunkan kasus dengue? Harapan kami seperti itu, tapi itu prosesnya masih panjang, masih sekitar 4 sampai lima tahun lagi. Oh ya, saya baru Iya, mau tanya itu, Dok. Prosesnya betul. emang berapa lama, Dok? Saya kira hitungan bulan ya, 3 sampai 6 bulan udah kelihatan, Iya, belum ya, Dok, prosesnya ya? Oh tahunan. Iya, mengapa tahunan, tahunan? Karena kita itu ya, melepaskan nyamuk Wolbachia dari laboratorium, mhm, kita harapkan dia kawin, iya, kawin alamiah mhm. dengan nyamuk alam. Nah, itu kan prosesnya nggak singkat. Iya Nah, iya, dan populasi nyamuk alam itu kami harapkan itu 60% mengandung Wolbachia. Itulah oke. baru kami bisa mendeklar bahwa daerah itu sudah mempunyai nyamuk Iya berwolbachia iya, dan penularan virus mhm, dengue-nya atau penularan DBD-nya di masyarakat baru bisa ditekan. oke. Nah, itu kisarannya antara waktu 4 sampai 5 tahun sejak Iya iya, sekarang. betul Dok, betul. Iya, Untuk menuju 60% populasi nyamuk berwolbachia itu memang butuh waktu ya sekitar butuh 4 waktu, sampai 5 tahun, oke. betul. Sementara infeksi dengue ini nggak bisa berhenti. Ya, Iya tadi yang iya, saya katakan ya, Indonesia ini daerah tropis. mhm, Kalau daerah tropis ya pastilah ya nyamuk Aedes itu ada terus. Nah, iya. sementara beberapa daerah itu memang sudah endemis DBD, endemis tinggi DBD. Berarti Ya, sehingga heeh, masyarakat harus berperan juga.
jangan menunggu hasil penelitian itu kan. Tetap PSN-nya tetap Iya, jalan ya Dok tetap ya? lah Tetap. harus PSN itu, sehingga yang utama tetap PSN 3M+. Nah, begitu. Oke, oke. Jadi untuk warga sehat dimanapun Anda berada, PSN itu tetap wajib PSN, 3M-nya juga tetap. Dan sedangkan ini inovasi nyamuk berwolbachia ini sambil beriringan ya Dok ya, Iya, dengan tugas utama kita itu untuk memberantas sarang nyamuk gitu. betul. Dan untuk prosesnya pun gak instan. Jadi masyarakat juga sabar. Jadi jangan kita baru lepas berwolbachia, mana katanya ada nyamuk Iya, kayak gitu kan. iya, Prosesnya betul, betul. panjang dan juga kita tetap untuk PSN-nya itu tetap, 3M-nya tetap, menjaga kebersihan lingkungannya juga tetap ya Dok ya. Dan juga tadi saya mau tanya itu indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan suatu wilayah yang sudah ada populasi Wolbachia itu gimana sih Dok indikatornya? Iya, baik. Jadi betul, indikatornya keberhasilan tentunya mampu menurunkan kasus Kasus denggi di manusia. Itu indikator utama. Oke. Ya, tetapi indikator utama itu tetap dipengaruhi. Iya, dipengaruhi dengan apa? Dengan populasi nyamuk alam yang berwolbachia. Itu. Jadi begitu Mbak, indikator utama tetap ya, yaitu adalah bisa menurunkan kasus denggi. Tetapi itu harus didahului nih dengan berapa persen populasi nyamuk alam itu telah berwolbachia. Nah, sehingga penelitian-penelitian yang sudah sebelumnya itu berlangsung gitu ya, menyatakan bahwa populasi nyamuk alam 60% berwolbachia itu baru baru bisa menekan penularan kasus denggi di manusia. Begitu. Sebelum di 5 kota Indonesia ini di mana sih Dok? Udah pernah diadain Baik. penelitian ini? Ya. Jadi sebelumnya dari tahun 2010 sampai 2020 ya, penelitian Wolbachia ini telah diinisiasi oleh siapa? Oleh UGM begitu ya. UGM ya. UGM melalui WMP, World Mosquito Program di di Jogja. Nah, begitu. Jadi itulah yang menginisiasi, karena project itu dari WMP Global, World Mosquito Program Global gitu ya, yang mempunyai hak paten terhadap nyamuk berwolbachia tersebut. Nah, sehingga dan penelitian yang ada di Jogja itu memang telah menunjukkan hasil positif begitu ya, bahwa di daerah Jogja mampu ditekan kasus dengginya dengan penerapan inovasi nyamuk berwolbachia. Selama berapa tahun Dok di Jogja? 10 tahun kurun waktunya kan. 10 Nah, jadi penelitian saja tuh minimal tuh menghabiskan waktu 10 tahun. Lama Nah, juga ya oleh Dok? karena itu hasil penelitian itulah yang kemudian diadopsi. Nah, oleh Kementerian Kesehatan dengan cara apa? Dengan cara kita menyebarluaskan nyamuk berwolbachia pada 5 kota. Nah, tentunya pilihan 5 kota itu dari apa? Dari kasus denggi. Tertinggi. Iya, kasus denggi tertinggi di Indonesia pada saat 2023. Oh, dia ambil data 2023 ya Dok? Ambil data Oh, 2023. saya pikir Wolbachia itu dari luar negeri Dok. Betul. Jadi saya katakan tadi kan ada WMP Global ya. WMP Global. WMP Global atau World Mosquito Program Global, mereka lah yang mempunyai hak paten itu. Oke. Ya, jadi memang awalnya Wolbachia itu memang dari luar negeri. Awalnya karena proses purifikasi atau proses isolasi ya, isolasi Wolbachia dari lalat buah itu kan bukan proses yang instan ya. Oh, ada prosesnya lagi ada prosesnya lagi tuh. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, atau kawan-kawan bisa bayangkan, Wolbachia itu bersel satu, bakteri bersel satu dari lalat buah diambil kemudian disuntikkan ke nyamuk Aedes aegypti dan bisa hidup. Nah, seperti apa tuh? Ya. Susah. Bayangannya seperti itu ya. Ini Iya. Wolbachia itu bukan bakteri yang kelihatan kasat mata, bukan. Iya. Alat buah aja ukurannya seperti itu, kecil ya. Kecil Nah, itu ada bakteri itu adalah bersel satu, hanya satu sel begitu. Ternyata itu yang harus diambil,
Mhm. diisolasi, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh nyamuk dan Nyamuk. hidup. Coba Iya. tuh. Proses Nah, ngambil bakteri dari lalatnya aja udah panjang, terus ekstraksinya ke nyamuk juga panjang, pelepasannya lebih panjang lagi ya prosesnya iya untuk betul. ngawinin dengan populasi nyamuk Betul, alam gitu iya. ya, Dok, ya? Oke. Jadi oleh karena itulah kita tidak tidak kami dari Kementerian Kesehatan tuh tidak bergerak dari hulu Hilir. lagi begitu ya, Mmm. hulu lagi. Jadi sudah ada penelitian ya yang menghasilkan hasil yang positif. Mhm. Nah kemudian, eee, metode atau metodologi ilmiah dari penelitian yang ada di UGM itu, nah kemudian kita adopsi. Nah Oke. agar apa? Agar harapannya dari 5 lokus project untuk implementasi Mhm. berwolbachia ini juga mendapatkan hasil yang positif seperti yang ada di Jogja. Betul Nah betul itu betul. harapan kami gitu ya, itu Iya. harapan kami. Tapi ingat memang ya, Heeh. karena tidak semua hasil penelitian ini bagus di trial laboratorium, Mmm. tetapi memang kurang menimbulkan, dampak optimal ketika dilepas liaran di Di masyarakat. masyarakat, Itu iya. ada seperti itu, kegagalan itu pasti ada. Nah Iya. itulah yang ingin kami netralisir begitu ya, ingin Iya iya, kami betul. uji cobakan di 5 lokus ini agar apa, agar nanti apakah datanya ini konsisten, berkorelasi Mhm. antara nyamuk berwolbachia dengan kasus denggi yang sedang Iya iya, berjalan betul. atau seperti apa, begitu ya. Jadi 5 lokus ini harusnya nanti konsisten begitu ya. Iya. Ya kalau memang itu menimbulkan Harapannya dampak, harapan kami konsisten. seperti itu. Oke. Nah jadi makanya ini Heeh. kan saya katakan ini adalah inovasi dan pelengkap. Iya, betul betul betul. Masyarakat nggak boleh berdiam diri untuk menunggu hasil itu. Iya, jangan pasif ya, Nah, jangan jangan pasif ya, Dok, tetap pasif. aktif ya tetap. Betul, tetap aktif. Karena apa? Karena ya masyarakat itu sebagai objek Mhm. begitu ya, dan harus ikut Harus ikut berkontribusi untuk kontribusi. menyehatkan lingkungannya. Iya, karena kan buat mereka Iya juga ya, Dok, iya, buat karena masyarakat memang juga. masyarakat itu pun yang akan tinggal di komunitas tersebut Iya, begitu betul, Dok. ya. Heeh. Jadi kalau masyarakat tidak ada partisipasi aktif, ya saya katakan bahwa kita masih jauh nih untuk mereduksi kasus denggi di Betul, Dok, setuju Indonesia, setuju, begitu, gitu. Kan, gitu. tadi kita tuh udah, kenalan ya dengan nyamuk berwolbachia, apa itu bakteri Betul. Wolbachia, dari mana asalnya, dia mau disebar kemana aja. Nah, kita tuh pengen tahu teknisnya, Dok, berarti sekarang. Nah, dengar-dengar kemarin tuh teknisnya gini, akan dibagikan ember berisi telur yang Ya sudah terkandung Wolbachia gitu ya, ya ember di beberapa wilayah di misalnya di Jakarta Barat di RW apa di RT atau gimana, Dok? Nah, ya, teknis pembagian ember itu, Dok? betul, ya. Jadi memang betul ya, pada 5 lokus Mhm. uji coba tersebut atau di 5 kota itu, 5 kota di 5 provinsi tersebut, itu memang kita bagikan ember ya, Mhm. ember, tapi sebelumnya kita berikan dulu pemahaman kepada yang dititipi ember. Nah, kita Iya, nyebutnya orang tua asuh. orang tua asuh, Ya, kita nyebutnya adalah orang tua asuh dari nyamuk nyamuk berwolbachia berwolbachia. tersebut. Jadi, orang tua asuh itu diberikan dulu edukasi. Oke. Kita titipkan ember memang berisi telur, ya, telur yang ada Aedes aegypti berwolbachia. Nah, nanti mengapa kita sebut orang tua asuh ya? Karena ember itu ditempatkan di sekitar rumah, terutama di depan rumah atau memang di dalam rumah begitu ya. Dan orang tua asuh itu menjaga telur itu sampai telurnya menetas menjadi nyamuk. Jadi nggak perlu diapa-apakan aja, Iya jangan iya. jangan dibuang airnya, Perlu dikasih ya. makan nggak? Nggak perlu, karena Oke. setelah kita lepas, itu kita bekali juga dengan makanan. Jadi orang tua Ah, asuh itu cukup menjaga saja embernya itu jangan dibuang, oke. jangan dicuri gitu ya, Iya iya, betul. menghindari dari pencurian begitu ya, dari apa itu misalnya dimainin sama anak-anak, Iya, dibuang betul, heeh. airnya gitu. Jadi itulah yang kita berikan pemahaman terlebih dahulu nih kepada orang tua asuhnya. Nah Iya jadi iya. nanti orang tua asuh itu akan menjaga ember itu, cukup menjaga saja begitu ya, tanpa diapa-apakan. Nah nanti, akan dilepas secara periodik, bisa 2 minggu sekali, bisa 1 bulan Mhm. sekali, kita melihat dulu nih berapa.
populasi nyamuk alam yang sudah mengandung berwolbachia. Itu ada teknik Oke. khususnya, Berarti gitu. embernya diganti tiap 2 minggu? Betul, iya. Diisi dengan telur baru maksudnya gitu? Diisi dengan Diisi telur dengan baru. telur baru. Iya, nanti ada petugas gitu ya yang telah ditunjuk, Iya. ya yang telah ditunjuk, kemudian akan kita ibaratnya itu adalah replace begitu ya. Iya. Replacement 1, replacement 2, replacement 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu, Mbak. Tapi kayaknya warga juga perlu diedukasi sih dok, nggak cuma orang tua asuh juga ya. Jadi kader Jumantik sama Desa Wisma ini juga harus diedukasi ya dok. Iya. Nggak, takutnya bukannya apa-apa dok, tiap hari Jumat kan kita PSN nih. Betul. Kalau kita ibu-ibu Jumantik itu periksa rumah ngelihat ember berisi air, apalagi ada jentiknya dibuang, ntar jangan-jangan ember yang berwolbachia itu bisa dibuang. Betul, gitu ya. dok. Ya jadi gini, memang tahap sebelumnya kita pasti kan adakan sosialisasi. Iya, kita adakan edukasi gitu ya Iya. kepada warga dan lintas sektor yang terkait. Lintas sektor juga perlu terlibat, Betul, wajib lintas ya sektor dok. terkait juga Iya. terlibat. Jadi ingat, masalah ini bukan masalah kesehatan saja. Betul. Masalah denggi itu adalah masalah lingkungan. Pak Lurah harus Iya, tahu, Pak Pak Lurah Camat harus tahu, Pak tahu, Camat tahu, sampai tingkat RT ke RW. Babinsa, Babin Iya, Kamtibmas. betul, semua ya Iya, dok, semuanya, jadi. semua harus terpapar ini sehingga masyarakat itu menerima wolbachia ini secara utuh. Betul. Bukan hanya orang kesehatan saja, bukan hanya kader saja, bukan hanya Jumantik saja begitu ya. Jumantik apakah tetap? Nah, jadi saya katakan wolbachia ini hanya inovasi pelengkap sampai sekarang. Nah, Iya. nanti kita akan evaluasi data itu ya, barulah nanti kita putuskan begitu. Nah, selama inovasi pelengkap itu, kegiatan-kegiatan PSN di masyarakat tetap berjalan. Tidak ada yang berubah. Cuma pesan kami, yang warga yang dititipin embernya jangan ikut di PSN gitu, jangan ikut dibuang. Ada ini kali dok, ada apa namanya ya? Identitas apa? Ada, kita sudah berikan marking khusus. Ada, jadi ada marking di ember itu. Betul, ya. Makanya orang tua asuh itu kan kita berikan dulu nih penjelasan mendalam, gitu ya, penjelasan mendalam bahwa ember ini kami titipkan, gitu, seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, tolong dijaga, jangan dibuang pas PSN. Jadi pakai ember khusus ya dok, bukan Ember ember rumah tangga biasa ya. Enggak Mbak, nanti nggak bisa membedakan ya. Nanti betul. orang tua asuh itu tidak bisa membedakan mana ember yang berisi nyamuk berwolbachia atau mana ember yang memang itu merupakan kontainer breeding place-nya Aedes aegypti. Nah, jadi prinsipnya yang terjadi di masyarakat tetap berlangsung. PSN setiap Selasa, setiap hari Jumat tetap berlangsung. Tetap berjalan ya dok ya. Iya. Oh jadi gitu ya dok. Jadi orang tua asuh pun harus pilih-pilih ya, nggak sembarangan semua orang bisa jadi orang tua asuh. Iya, betul. Kayak hanya pilihan doang. Nah, untuk jadi orang tua asuh nih dok, berarti kan dia harus siap nih dok, rumahnya akan jadi banyak nyamuk, istilah gitu ya dok ya. Bener nggak sih itu dok? Iya, jadi begini, itu mungkin yang dipahami awal ya. Nah, jadi sebelum kita letakkan ya, kalau memang seperti kita pasien lah ya, ada informed consent gitu ya, sehingga kita dijelaskan oleh dokter itu, oh ini dampaknya ini begitu ya. Itu juga kami lakukan begitu pada orang tua asuh yang dititipi ember nyamuk berwolbachia. Jadi yang dititipi itu sudah kita plotting areanya ya, sudah kita mapping. Mengapa? Karena nyamuk ini mempunyai jarak terbang, yaitu 200 meter dari tempat dia berkembang biaknya. Sehingga kalau orang tua asuh itu tidak bersedia, berarti kita bisa bergeser satu rumah ke depan, satu rumah ke belakang, atau satu rumah ke samping kanan, samping kirinya. Begitu ya. Tapi yang pasti apa? Tanpa paksaan. Pilihannya Gitu. Rumah yang padat penduduk atau justru rumah yang jauh dari penduduk? Enggak. Jadi begini, dalam satu kelurahan katakanlah ya, kelurahan itu kita mapping dengan luas area dibagi dengan 200 meter square begitu ya. Nah, kemudian akan terlihat gitu ya, di daerah tersebut begitu ya, ada rumah mana saja. Nah, itu yang kemudian kita datangi. Jadi harapannya begitu ya, nanti ketika nyamuknya netas dari ember tersebut, itu dia bisa menjangkau ya daerah teritorialnya dia untuk kawin dengan nyamuk alam.
Oke. Ya, begitu Mbak Wah, konsepnya Mbak. kriteria Tapi rumahnya sendiri nggak ada? kriteria nggak ada. Nggak ada. Jadi berdasarkan mapping itu saja. Yang pasti Oh iya, kriterianya satu, yaitu apa? Pemilik rumahnya bersedia. mau gitu ya Dok Iya, ya? Heeh mau heeh. begitu ya. Karena kalau dia tidak bersedia ya nggak bisa kita paksa. Oke. Nah, tetapi kita ya tetap ya mengadakan pendekatan, Mhm. penolakan hal yang wajar kalau tidak ada penjelasan, kan begitu Heeh. ya. Ya kita jelaskan dengan sangat detail dan tidak ada yang kita tutup-tutupi semuanya. Iya. Meskipun kalau mereka nolak, tetangga sebelah menerima, Mmm. nyamuk berwolbachia kan juga sampai ke rumahnya dia juga, Iya. Nah yang itu dia Dok. dewasa itu kan Iya ya. iya, Nah bener Dok. jadi, penolakan itu bukan hal yang apa, luar biasa, enggak. Ya Heeh penolakan heeh. masyarakat wajarlah menolak gitu Pasti ya. ada ya Dok ya, Pasti yang pro ada, kontra pasti ada ya? pro kontra pasti ada, tetapi ya kita berikanlah penjelasan itu Mhm. dengan, penjelasan yang sejelas-jelasnya, Mhm. iya, tanpa ada yang kita tutup-tutupi begitu ya, dan dampaknya pun begitu kalau memang mereka nolak, mereka kan juga nggak bisa menolak kehadiran Keadaan nyamuk nyamuk. Wolbachia ketika sudah terbang. Iya Iya, sih. nyamuk terbang itu kan nggak bisa kita larang di mana saja. Nah gitu sih Mbak ya, jadi itu yang kita jelaskan, tapi yang pasti ini untuk apa? Ini untuk kesehatan bersama. Iya iya. Nah begitu, jadi kontribusi kitalah yang kita utamakan untuk kesehatan bersama. Iya. Ya Nah, begitu, begitu salah Mbak. satu salah satu, apa namanya, isi perjanjiannya itu, ada nggak sih Dok salah satunya tuh, warga yang jadi orang tua asuh, Iya. itu di rumahnya nggak boleh pakai obat nyamuk gitu? Oh enggak, jadi begini, semua semua pengendalian ya, apakah PSN, Mhm. penggunaan obat nyamuk bakar atau Semprot. kita nyebutnya insektisida Oh rumah iya. tangga ya, Oh insektisida iya. rumah tangga, ada semprot, ada yang bentuknya aerosol, Mhm. itu silahkan digunakan sebagaimana mestinya. Oh boleh Dok? Boleh pakai Boleh, obat semprot boleh ya? begitu ya, karena apa? Karena ini kan menggunakan pendekatan alamiah ya. Iya iya. Jadi masyarakat nggak ada yang kita larang, diberikan titipkan ember begitu ya, titipkan ember tetapi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu, enggak. Semuanya silahkan berjalan. Cuma Titip kami pesan aja. satu gitu ya, tolong dijaga Mhm. ember ini agar tidak dibuang airnya gitu, Oke. diambil oleh Heeh heeh. pemulung gitu ya, atau dijadikan mainan oleh anaknya, itu aja yang Oke. kami harapkan Berarti nggak ada begitu. Nggak ada larangan-larangan, nggak ada perlakuan ini ya Dok? khusus, Oke, cuma betul. dititipin aja embernya sampai itu menetas dan dia nyebar gitu ya Dok ya? Betul, iya iya. Jadi masyarakat mau PSN silahkan, masyarakat mau menggunakan Mhm. obat nyamuk bakar silahkan begitu. Nggak ada yang kekhususan. Meskipun ya ketika di satu daerah tersebut, pas waktu pelaksanaan implementasi nyamuk berwolbachia dititipin ember begitu ya, terjadi KLB, DBD, Mhm. apakah harus di-fogging? Silahkan di-fogging. Oke, Kalau boleh. memenuhi kriteria, yaitu Iya iya. apa, 1+1 begitu ya, Heeh. sehingga ada kasus yang positif, kemudian dilakukan oleh PE ya, penyelidikan Penyelidikan. epidemiologi oleh Puskesmas dan Sudinkes begitu ya, menyatakan bahwa di daerah tersebut terjadi memang penularannya, fogging, silakan di-fogging. Oh nggak masalah ya Ya, Dok nggak ya? Nggak masalah masalah? begitu. Jadi itulah yang terjadi di alam, Oke. Jadi tidak bener-bener ada dibuat sealami mungkin? sealamiah Sealami mungkin, mungkin, oke oke. betul. Karena ketika nyamuk itu berhadapan dengan lingkungan alam, itu Mhm. pun juga tidak ada sesuatu yang eksklusif kan Iya ya. betul, nggak ada perlakuan khusus Ya ya? nggak ada perlakuan khusus, ada fogging, ada obat nyamuk bakar, ada semprotan nyamuk, silahkan gitu. Mhm. Iya, Tapi Dok, dulu kan kita pernah belajar biologi ya waktu SMP atau SMA iya, tentang populasi gitu ya. betul. Ada yang namanya mungkin, rantai makanan atau segitiga populasi atau apa. Nah, ketika suatu populasi nyamuk itu bertambah di suatu wilayah, eee, akan ada perubahan lingkungan Dok? Atau misalnya resiko-resiko yang terhadap lingkungan gitu, Betul, ya. gimana Dok? Ini memang betul. Jadi di bidang entomologi juga ada Mhm. ya, yaitu yang disebut dengan dinamika populasi. Nah, Oke. dinamika populasi ini memang harus kita jaga. Mhm. Ya, sehingga ada yang hewan yang dimangsa, ada pemangsanya gitu ya, ada yang dimangsa, ada predatornya begitu.
Nah, dinamika populasi itu memang akan berubah jika terjadi inundasi. Inundasi itu adalah pembanjiran. Ya, Mmm, pembanjiran populasi, misalnya dari yang awal 100 dibanjirlah dia menjadi 1.000. Nah, pastilah itu oke. ekosistem akan berubah. Iya iya. Sehingga masyarakat itu nanti akan mengalami gangguan, banyak yang digigit nyamuk dan sebagainya, karena ada pembanjiran. Mhm. Ya, ada eksodus begitu ya. Iya iya. Nah, eksodus dari lingkungan luar ke lingkungan yang lebih kecil. Nah, tapi prinsip dari Wolbachia ini begitu ya, prinsipnya adalah kita memberikan nyamuk berwolbachia bukan dalam jumlah yang banyak. Oh, iya iya, ngerti Telur ngerti. nyamuk itu kan hanya berkisar sekitar 200 sampai 250 butir. Mhm. Ya katakanlah kalau yang menetas itu 50-50 lah ya, Mhm mhm. 50-50 itu ya paling sekitar 100 jantan, 100 betina. Oke. Hanya segitu. Ya jadi nggak Ya langsung dibanjiri nggak populasi ya, banyak, Dok, ya? betul. Tetap Itulah terkontrol ya, Dok? tetap Tetap terkontrol sehingga terkontrol. diharapkan yang kecil populasi Mhm. itu dari nyamuk lab itu kemudian dia akan kawin satu persatu nih dengan nyamuk yang ada di alam. Harapannya makanya ini prosesnya lama. Iya Iya, iya. jadi tadi yang, dari awal saya katakan ini prosesnya bukan proses yang instan. Ya 1-2 bulan jadi gitu ya, enggak. Karena kalau 1-2 bulan jadi, ini pasti akan ada perubahan Ekosistem tadi. ekosistem atau populasi yang ada di alam. Oke. Nah, oleh karena itulah kita mengambil cara populasi yang kita masukkan sedikit demi sedikit sehingga populasi di alam itu tidak ada yang berubah. Ekosistem yang di alam pun juga tidak ada yang berubah, begitu. Betul. Tetapi memang konsekuensinya harus lama. Iya, prosesnya Nah, panjang. gitu prosesnya panjang, berapa tahun? Ya 4 sampai 5 tahun ke depan. Itu 4 sampai 5 tahun, ganti ember terus, Dok, tiap 2 minggu Enggak, atau gimana? betul. Jadi gini, ketika populasi nyamuk Aedes aegypti di alam yang sudah berwolbachia sampai angka 60% itu kita stop Mmm. pemberian embernya. Oh, Iya, kita stop nih. Mengapa? Asumsi kita dan penelitian yang telah berlangsung gitu ya, hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika populasi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia sudah 60%, dia nanti akan bergerak naik terus secara alamiah. alami. Sampai angka berapa? 80%. Karena memang jarang ya kita bisa mendapatkan suatu lingkungan itu nyamuk Aedes aegypti-nya tuh 100% berwolbachia. Jarang. Jarang, tapi 80% itu hal yang bisa kita capai. Kalau udah Oke. 60 kita berhentikan, 80% itu menunjukkan lingkungan itu sudah stabil Iya iya. untuk adanya nyamuk alam Berwolbachia. berwolbachia, Jadi kalau udah gitu. 60% populasi nyamuknya, itu embernya di-stop dan dia Stop, dibiarkan berkembang secara alami secara sampai naik alamiah. 80% lah Iya, ya, Dok, ya, 80% harapan. kita sudah bisa berasumsi bahwa Wolbachia itu sudah berkembang Berkembang. secara alamiah di alam. Loh Pak, kenapa Pak kok nggak mampu Pak menjamin 100%? Ingat, Seleksi alam itu ya, Dok? nyamuk ini ketika bergerak itu ada pergerakan pasif, ada pergerakan aktif. Aktif. Bergerak aktif itu dia sekitar 200 meter dari lingkungan tempat tinggalnya Iya, dia. heeh. Tapi ada yang bergerak pasif, yaitu apa? Apa tuh, Dok? Terbawa angin. Oh, Nah, kalau jadi terbawa angin jadi makin jauh apa jadi malah mati, Dok? bukan, jadi ketika terbawa angin kadangkala dia bisa misalnya nih nyamuk yang di Ciracas, itu terbawa angin tuh bisa sampai ke Pasar Rebo, kan begitu kan? Iya iya, Nah, jadi makanya pas sementara nyamuk yang di Pasar Rebo itu belum Wolbachia. berwolbachia. Makanya pasti akan ada range gitu ya, Mhm, sebagai adjustable begitu, itu gapnya antara mhm. nyamuk yang berwolbachia dengan nyamuk yang di alam. Sehingga saya katakan jarang Yang bisa atau 100% yang tuh jarang, 100% itu iya. bisa berwolbachia. Karena sudah masih ada nih, iya, introduksi ya, introduksi nyamuk lain yang
karena bergerak pasif tersebut. Iya iya. Terbawa angin kah? Atau terbawa moda transportasi? Oh bisa juga dia naik angkot, Dok? Bisa, betul. Bahkan di Kementerian Kesehatan kan ada yang namanya Balai Kekarantinaan Kesehatan. Nah Mmm, itu salah satunya adalah untuk menjaga ya, agar vektor-vektor ini mhm, tidak berpindah lewat moda iya transportasi melalui itu. moda transportasi. Bahkan nyamuk, lalat, lipas, Oh, kecoa itu kan bisa berpindah antar negara kalau iya dia iya, numpang apa, numpang pesawat. betul betul, Dok. Bisa berpindah antar pulau kalau dia numpang kapal. Mhm mhm. Nah, gitu Ya, Bapak Ibu ya. Apalagi kok wah, hanya beda daratan saja kan. Ya, iya bisa iya, terbawa angkot kah, terbawa heeh. mobil, terbawa bis dan sebagainya. Begitu. Tapi masyarakat tuh, ada yang nanya nih, Dok, masyarakat, "Gimana sih cara bedainnya, nih nyamuknya baik apa nyamuk nggak baik nih?" Jadi ada klasifikasi Oke, dari masyarakat itu sendiri nih, nyamuknya nyamuk baik, nyamuk jahat gitu. baik. Sebetulnya tidak ada ya istilah nyamuk baik, nyamuk jahat, begitu ya. Yang ada itu adalah antara nyamuk berwolbachia dan nyamuk yang tidak berwolbachia. Itu aja Mmm, prinsipnya. Maksudnya ya nyamuk yang berwolbachia itu ya bukan nyamuk yang baik, bukan juga begitu ya. Cuma ini kan secara penelitian bahwa bisa memblok virus dengue di dalam tubuh nyamuknya. Dan prinsipnya tidak ada bedanya antara nyamuk yang berwolbachia dengan nyamuk yang tidak berwolbachia. Tidak ada bedanya. Contoh oh, ya, contoh contoh heeh, ya. contoh. Kita kan mengkonsumsi apa tuh, minuman kan ya, salah satu minuman saja saya katakan ya. Iya iya. Ya minuman yang mempunyai bakteri. Oh, Ya, minuman fermentasi ya minuman berbakteri baik. fermentasi berbakteri, Iya ya iya iya. gitu kan ya. Nggak usah saya sebutkanlah mereknya apa gitu kan Iya ya, iya, tapi Dok, kan iya. sudah pasti tahulah ya Iya iya iya. minuman itu. Coba kita minum minuman fermentasi Heeh, tersebut dengan orang yang tidak mhm, meminum minuman heeh. fermentasi tersebut, apakah ada bedanya? Nggak ada, Dok, kok iya ya? Nah, itu kan Iya ya, padahal minuman fermentasi itu betul kan betul. memang bakteri yang kita minum dari luar, Mmm, yang tubuh kita tuh sebelumnya belum ada. iya iya. Nggak ngaruh tuh kayaknya kita Iya, minum itu ya, ternyata Dok, ya? nggak ada Iya, pengaruhnya, itu pun sama. oke. Iya, itu pun yang sama ya. Heeh, Jadi analogi itulah yang sama juga di dalam mhm. tubuh nyamuk. Nyamuk berwolbachia itu Iya, tadi. jadi tidak ada bedanya Mmm, antara nyamuk yang ada Wolbachia-nya, karena itu sama-sama bakterinya ya. iya. Iya, gitu. Berarti kalau kalau lagi tidur nggak sengaja nepok nyamuk berwolbachia nggak apa-apa ya, Nggak Dok? masalah. Jadi apapun aktivitas masyarakat itu tidak ada yang kita batasi, gitu Oke ya. oke, siap siap. Iya, jadi ini biarkan berlangsung alami ya. Itu yang akan dihadapi juga oleh nyamuk Wolbachia itu ya. Jadi kita Iya, biarkan apa saja yang aktivitas masyarakat itu lakukan. Tidak ada yang kita oke. ini boleh, Secara ini tidak alami aja boleh, ya, Dok, ya? iya. Heeh, Secara alami saja iya. perkembangannya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, Dok, antar mungkin kita karena nakes jadi nyambung ya, Dok. Nah, Ya, ada coba sekarang dokter, apa sih, Dok, pesan yang ingin disampaikan oleh dokter, eee, untuk Wolbachia ini kepada masyarakat, Dok? Coba baik. silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau antar sesama tenaga kesehatan mungkin sudah banyak terpapar begitu ya, Betul, Dok. terkait dengan Wolbachia. Tetapi ini memang ini ya, momen yang tepat lah yang ingin kami titipkan begitu, terkait dengan Wolbachia adalah satu ya, Wolbachia itu memang inovasi pelengkap. Mengapa pelengkap? Ya karena kita sekarang ini masih terbatas untuk penyebarluasan pilot project begitu ya di 5 kota di Indonesia. Nah, sementara sementara kasus dengue itu tidak bisa kita tahan. Tadi saya katakan kan bahwa Indonesia ini ya merupakan salah satu negara dengan endemis DBD dengue yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu masyarakat jangan berdiam diri terkait dengan menunggu hasil Wolbachia, karena kasus dengue itu nggak bisa kita rem. Nah, gitu ya, itu aja prinsipnya. Sehingga apa? Apa yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat pun juga ikut berkontribusi. Dalam hal apa? Dalam hal kita tetap melaksanakan pengendalian sarang nyamuk,
3M plus begitu ya, sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di masyarakat. Nah, ini yang mau saya sampaikan Sampaikan pesan maksudnya. itu gitu ya. Jadi jangan hanya misalnya, kan sudah ada nih nyamuk berwolbachia, nah Hmm. berarti artinya kita sudah kebal dong, enggak seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah baru pelengkap, ya baru Iya. pelengkap. Kita nggak bisa nih berdiam diri tanpa memang mengadopsi begitu ya, inovasi yang terkini terkait pengendalian vektor DBD. Tapi masyarakat jangan juga nih hanya menggantungkan begitu Iya, ya iya, iya. terkait dengan inovasi Mm-mm. ini begitu. Oke. Ya, Jadi nyamuk berwolbachia itu bukan pengganti dari metode pemberantasan atau pengurangan kasus ya, tapi hanya pelengkap saja dari betul, betul. Itu ya, yang harus kita garis garis bawahi bawahi. ya. Ya, ya dok. Betul. Karena nyamuk berwolbachia kan teknologi terkini. Betul, betul. Masyarakat tidak bisa menciptakan nyamuk berwolbachia sendiri. Ya. Ya gitu ya, sendiri nggak bisa menciptakan. Sehingga masyarakat ini harus melaksanakan yang mereka mampu laksanakan sehari-hari, Iya. yaitu apa? Pengendalian sarang nyamuk. Nah, cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa PSN itu tidak sama ya dengan gotong royong ya. Nah, karena kan saya masih lihat, "Pak, saya sudah PSN, Pak, tapi ternyata di lingkungan saya masih terjadi, Pak, penularan DBD." Begitu ya. Ternyata PSN-nya itu hanya sekedar sapu-sapu jalan. Oh, Oke. itu mah kerja bakti ya dok Ya namanya itu ya, kerja gotong bakti royong ya. kan, ya. Tapi dianalogikan oleh masyarakat sudah PSN, Iya. potong-potong ranting. Nah, Mm-mm. jadi ada ranting yang menjulang ke jalan dipotong gitu ya, Iya. dahannya gitu. Kemudian Oh, disapu jalannya. iya. Itu Padahal itu sudah bukan PSN, padahal itu belum bukan PSN. PSN. Sudah PSN katanya yang notabene-nya gotong royong itu, Mm-mm. ternyata di sebelahnya pohon itu masih ada ban bekas Iya. yang mengandung jentik Heeh. dibiarkan. Jadi sarang nyamuknya tetap ya, lingkungannya Iya, bersih tapi sarangnya masih ada. betul, lingkungannya bersih tapi sarangnya masih ada. Iya. Masih ada misalnya ember bekas, Iya, iya betul. galon gitu ya, Mm-mm. galon-galon bekas, apalagi sekarang yang seperti styrofoam. Oh, Ya, bisa juga tuh styrofoam. styrofoam dok. Jadi, Styrofoam yang paling banyak sekarang karena styrofoam itu tidak bisa dirusak oleh alam. heeh, Iya, jadi misalnya kita kan nggak bisa menghindari ya styrofoam ya. Contoh misalnya ya kita beli jajan pagi apa ya, pagi bubur ayam bubur pakai ayam. styrofoam. Iya. Nah, kemudian siang misalnya ya beli somai atau ketoprak gitu ya, pakai styrofoam. Malam nih beli Mhm. nasi goreng, mie goreng, pakai Pakai styrofoam styrofoam lagi. lagi. Iya, padahal itu nggak bisa dirusak oleh alam dan Iya. kadang kala kita buangnya main Heeh. main kita lempar saja tuh ke Heeh, heeh. ya ke Kalau trotoar, dia ke jalan gitu tanah ya. nggak terurai ya dok di Di tanah tanah. nggak terurai. Nah, Jadilah dia bisa itulah yang tempat ini. PSN yang dalam arti yang sebenarnya. Iya. Nah, itu yang ingin kami titipkan begitu ya, jangan mengartikan masyarakat itu PSN sama dengan gotong royong. PSN itu merupakan bagian khusus dari gotong royong yaitu untuk memusnahkan ya, memusnahkan wadah, kontainer, barang-barang bekas yang bisa untuk sarang nyamuknya Aedes. Itu aja Bapak dan Iya. Ibu, gitu. Sepakat dok itu ya semangatnya. Iya, Jadi PSN itu memang bagian dari kerja bakti atau gotong royong, tapi dia dihususkan untuk memberantas sarang nyamuk gitu ya dok ya. iya betul seperti itu. Ya, jadi biar biar apa ya masyarakat itu ya kita semuanya bertanggung jawab kok Mm. untuk kebersihan lingkungan ya. Iya, Ya saya katakan kebersihan lingkungan itu bukan tanggung jawabnya tenaga kesehatan saja. betul dok, betul. Nah, gitu. Bukan tanggung jawab lurah juga, bukan tanggung jawab Bukan tanggung jawabnya, PPSU oh ya. iya PPSU kah, lurah, Pak Iya, Camat. Yang kotor kan lingkungan rumah kita. betul. Jadi tanggung jawab Iya, bersama tanggung jawab lingkungan. bersama. Jadi masyarakat pun juga harus ikut berkontribusi nih. Kontribusi ke mana sih? Simpel kok. Mm. Kontribusi membersihkan lingkungan rumahnya masing-masing. Betul. Ya, bukan Makanya rumahnya tetangga makanya kita begitu. ada namanya jumantik mandiri ya dok. Satu rumah Betul. satu jumantik. Ya, Nah itu.
ada programnya yang namanya Iya, adalah gerakan satu satu rumah rumah. satu Jumantik. Yaitu sebetulnya ya masyarakat itu bertanggung jawab terutama keberadaan jentik di rumahnya masing-masing. Betul, Dok. Itu kan. Kan nggak mungkin rumahnya itu didatangi oleh tetangganya. Itu ya, Iya, itu iya. kan itu yang terjadi kan rumahnya itu Itu model lama, Dok, PSN model lama gitu. Jadi diamati tetangganya oleh Jumantik, heeh, ya. tetangganya yang keliling Ya, rumah, tetangga yang keliling rumah. Itu ya inilah yang harus kita ubah, iya, ya kita ubah. Jadi kami yang dari pemerintah ini kan tidak berdiam diri ya. iya. Ya kami cobalah hadirkan tuh inovasi yang terbaru. Tapi kan begini ya, inovasi itu pun juga harus harus melalui screening. Ya, harus Mmm, melalui tahap-tahap, tahap-tahap, iya. ya tahap-tahap yang apa tuh, tahap itu yang harus kita pertanggungjawabkan ke depan. Iya, Nah, itulah yang sekarang kami lakukan. iya. Ya, Oke, oke. tahap-tahap itu. Tetapi saya katakan DPD ini permasalahannya di lingkungan rumah Iya, masing-masing. harus dibarengi dengan peran Ya, serta harus masyarakat. dibarengi dengan peran serta masyarakat. Jangan semua ini dibebankan kepada tenaga kesehatan, Iya, sektor kesehatan, begitu ya. Karena sektor kesehatan, tenaga kesehatan itu pun juga mempunyai keterbatasan. iya betul, Dok. Iya. Kami melaksanakan kerja ya sesuai dengan kewenangan Iya, kami, begitu betul. ya. Nah, sementara masyarakat yang ini adalah mempunyai apa ya, authority ya Iya, di otoriti. masing-masing rumahnya. Betul, Ya, betul, betul. jadi itulah yang harusnya ya kita bergerak bersama. Betul, Nah, jangan betul, Dok, hanya saling bergerak bersama. mengandalkan, Jadi begitu. masyarakat tetap sama lingkungannya sendiri, sedangkan pemerintah perannya untuk inovasi-inovasi seperti ini, Iya, mengembangkan inovasi seperti, nyamuk berwolbachia ini ya. iya, Wolbachia itu bukan sekedar bakteri, tapi dia adalah inovasi kesehatan yang mengubah cara kita melawan DBD dengan mengubah nyamuk dari musuh jadi sekutu, istilahnya bisa dibilang begitu ya, Dok, ya. iya, Kita membuka babak baru dalam pengendalian penyakit tropis. Teknologi ini aman, ya, efektif, dan sudah mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan di beberapa lokusnya. Mari masyarakat semuanya kita dukung upaya ilmiah dan kebijakan yang membawa harapan baru bagi masyarakat, karena kadang-kadang solusi itu datang dari hal yang paling kecil, bahkan seperti seekor nyamuk sekalipun. Gitu ya, Dok, ya? iya, Bisa betul, dibilang ya? betul, ya. Jadi ya kita tuh nggak bisa ya Mbak ya, kita nggak bisa apa menghindar dari Iya, nyamuk. Ya karena lingkungan kita yang daerah tropis ini memang merupakan ya tempat tinggalnya nyamuk. nyamuk. Iya, nyamuk Habitat nyamuk tuh habitat iklim ya, tropis ya, ya Dok? habitat Ya. yang paling menguntungkan untuk nyamuk. Iya betul banget Iya, tuh. sehingga ya kita harus hidup berdampingan dengan mereka ya, tetapi ya memang harus ada nih inovasi-inovasi ya yang harus kita upayakan Mhm. bersama begitu ya, sesuai dengan kewenangan kami ya di Kementerian Kesehatan, yaitu menghadirkan inovasi tetapi harus dengan justifikasi-justifikasi yang terukur, Betul, Dok. Ya, data-data yang valid begitu iya, ya. Karena apa? Karena data-data itulah justifikasi-justifikasi itu yang harus kami pertanggungjawabkan ke depan. betul, Dok, betul. Ya, begitu ya. Tapi ada beberapa juga Bu ya, Mhm. Mbak ya, ada beberapa Apa juga tuh? yang beberapa inovasi itu yang, eee, bagus di laboratorium, tatanan laboratorium tuh bagus begitu ya. Tetapi ketika diimplementasikan dia dalam skala luas, tidak mendapatkan hasil yang optimal, ada seperti itu. Ada Banyak kok, juga ya, ya Dok, banyak ya, seperti banyak itu. ya? Jadi, ini ya semoga kami sih berharap begitu ya, Mhm. inovasi ini ya memang mempunyai, data menghasilkan data yang konsisten. Iya ya, Dok. Ya, sesuai dengan hipotesis awal, yaitu Heeh, apa hipotesis awal? Hipotesis awal adalah bisa menurunkan kasus kasus dengue, dengue. ya. Oke, Dok. Tetapi Heeh. nanti waktu yang akan menjawab, begitu ya. Iya Ya, iya, jadi waktu betul. yang akan menjawab. Karena kita tuh sifatnya adalah objektif, Mhm. ya. Kita akan menyampaikan hasil itu kepada masyarakat, Masyarakat. gitu ya. Oke. Jadi memang dari awal perbincangan kita tuh dari hulu sampai hilirnya ya, Dok, dari Iya, awal mula penelitiannya gimana, berkembangnya kayak gimana, dan penerapannya gimana, sampai
di orang tua asuh sampai masyarakat pun kita sudah bahas banyak banget nih hari Ya, ini dok. ya, Mudah-mudahan dengan obrolan kita kali ini masyarakat juga lebih tercerahkan tentang betul. inovasi nyamuk berwolbachia ini Iya, dan bisa menerima gitu ya. Apalagi nanti untuk orang tua asuh mudah-mudahan banyak yang mau gitu ya dok banyak ya. yang Banyak bersedia yang begitu bersedia ya, jadi orang tua betul. asuh untuk demi kemajuan inovasi dan juga pengendalian penyakit dengue itu sendiri di Iya, wilayah gitu betul. ya dok. Terima Iya, kasih banyak nih dokter siap. udah Terima berbagi informasi kasih. dan cerita-cerita tentang Iya, berwolbachia. Jangan baik. kapok ya dok diundang ke Siap, sini ya dok. ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Iya betul Ya, sekali, terutama untuk bermanfaat. kita ya dan untuk keluarga kita Iya begitu ya. betul semangat. Ya, agar kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Ya, Amin itulah amin amin. upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan begitu Iya ya. betul. Dan ya intinya apa? Ini untuk kesehatan bersama. Untuk kesehatan bersama. Betul. Oke, ingat ya masyarakat Ciracas pada umumnya dan juga untuk semuanya tetap PSN dan 3M-nya dijalankan sambil beriringan dengan inovasi Wolbachia ini. Semoga informasi yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, jangan lupa terus ikutin update informasi kesehatan di setiap hari Selasa bersama Healthy Pods dengan follow akun Instagram @puskesmas Ciracas atau bisa juga di akun YouTube Puskesmas Ciracas. Jangan lupa di like, follow, dan subscribe. Oke baik dokter, Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya siap. semuanya. Terima kasih dokter Ya, Sugiarto sudah terima bersedia hadir di kasih. Ciracas. Salam sehat semuanya untuk warga Ciracas. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum.